Oke, baiklah. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin bagi ketua kelas bisa memimpin doanya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Sebelumnya, apakah semua mahasiswa hadir? Hadir belum? Ini mana? Ini orang ini. Yang satunya belum masuk juga. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Dari masih ingat belum? Tentang Tentang apa? Tentang flora dan fauna. Apa saja kemarin? Ada ingat nggak sih? Flora apa? Flora. Fauna apa? Contohnya flora apa? tumbuhan. Contoh flora apa kemarin? Oh, kalau fauna? Kucing ya bisa juga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita kemarin sudah membahas sedikit tentang budaya lokal. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang menghargai budaya lokal. Di sini ada yang masih belum paham belum? Apa itu menghargai budaya lokal? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa cara menghargai budaya lokal itu contohnya bagaimana? Satu contoh saja. Kalau ada yang bisa, boleh tunjukkan tangan. Cara menghargai budaya lokal. Contohnya? Ya, apa? Ya, dengan melestarikan budaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang menghargai budaya lokal. Pentingnya mengenal dan melestarikan budaya lokal. Kemudian budaya lokal, kumpulan karya seni, cita-cita dan praktik yang unik dan khas yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi geografis tertentu. Budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya apa? Karya seni dari karena kita bertempat di Sumatera Selatan, apa contohnya? Karya seni. Tari. Contohnya tari apa? Tari apa? Tari tanggai. Kalau selain itu, selain Sumatera Selatan, misalnya dari daerah lain, apa? Dari apa? Piring.
Dari Padang. Kalau ini Waya, dari mana ini Waya? Jawa. Jawa. Nah, kalau ini sudah tahu lah kan? Ini pempek. Kalau rumah ini, dari mana ya rumah ini? Apa namanya? Ada yang tahu? Rumah adanya apa namanya? Rumah Honai. Kalau ini, tali apa ini? Depok. Dari mana itu tali Depok? Jawa Tengah. Nah, kalau yang ini, ada tahu ini? Rumah apa ini? Ini. Salah. Selain Padang. Minang kemana sama? Salah. Ada rumah apa dari itu? Bukan, ini rumah adat Jambi. Namanya rumah kampung. Nah, di sini kita membahas pentingnya menghargai budaya lokal. Yang pertama itu ada identitas bangsa, pariwisata, dan kearifan lokal. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang apa dulu? Apa dulu? Kita nyanyi dulu semuanya tegak. Sekali lagi. Tangan dulu, tangan. Keras banget, keras banget. Kita lanjut tadi dari Sabang sampai Merauke. Pentingnya menghargai budaya lokal. Sepertinya identitas bangsa. Apa itu identitas bangsa? Menghargai budaya lokal yang khas. Tari-tari juga termasuk identitas bangsa karena kan budaya lokal. Tari-tari tadi kayak apa? Dari Palembang? Tari saman, tari miring. Selanjutnya ada kearifan lokal. Banyak kearifan lokal yang dapat dijadikan pedoman hidup yang terdapat dalam budaya setempat. Seringkali pengetahuan lokal ini mengandung prinsip-prinsip yang patut kita ikuti. Masih kalian ikut tidak kearifan lokal sekarang nih? Masih. Contohnya misalnya permainan tradisional. Masih ada yang main misalnya kelereng? Main sepeda dulu. Main bola, ya bisa sih main bola. Kalau tari-tari, ada yang pernah nggak? Misalnya di sini ikut tari apa? Tari Palembang? Pernah? Siapa pernah? Tari apa kemarin? Kemarin tari BA. Tadi apa kemarin? Tari Gasingaya? Tari BA. Tadi gimana? Oke. Tari organ. Tadi apa kemarin? Tadi apa? Oke, tadi apa kemarin? Tadi apa? Menurut kamu? Tadi apa? Menurut kamu itu sudah melestarikan budaya belum? Kenapa belum? Sudah lah, karena kan kamu sudah menerapkannya, sudah mempraktikannya tadi. Selanjutnya bentuk-bentuk menghargai budaya
Yang pertama itu memahami dan mempelajari budaya lokal. Contohnya tadi kan, memahami dan mempelajari budaya lokal tadi. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya lokal. Contohnya ada di sini, mengikuti budaya lokal. Contohnya ekstrakurikuler, mengikuti bisa, berangkat bisa. Selain itu, apa? Basket, silat, silat bisa itu termasuk budaya lokal. Menggunakan produk lokal. Sini menggunakan produk lokal semua atau tidak? Ya. Apa? Contohnya bano. Apa lagi? Peci. Baju olahraga. Bisa budaya olahraga. Selain itu lagi apa? Menggunakan semua atau kalian ada menggunakan produk lain? Produk luar. Menggunakan produk lokal. Yang keempat, menjaga dan melestarikan situs budaya. Yang kelima, menghormati perbedaan budaya. Di sini kan, kalian sini tadi minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan perbedaan budaya kita ini berbeda-beda. Kalian di kelas ini saling menghargai belum? Ya. Yakin? Ini dah, Pak. Mana? Ini. Itu kan di sini perbedaan dari misalnya mungkin ada yang dari Palembang, ada yang dari Padang, atau dari Jawa. Nah, kita kan saling menghargai satu sama lain. Itu pentingnya toleransi. Menurut kalian toleransi perlu atau tidak? Kenapa perlu? Ada yang bisa jelaskan? Jadi tidak respect atau tidak saling menghormati kan kelas. Jadi kenyamanan kita jadi terganggu, ada yang ini jadi terganggu juga. Selanjutnya, tantangan dalam melestarikan budaya lokal. Sebelum ini, Bapak ingin menunjukkan video kepada kalian. Sebelumnya, Bapak ingin membagikan kelompok. Di sini Bapak sudah membagikan kelompok sesuai dengan kognitif dari lapor kalian pada semester 1 dan kemarin yang Bapak kirim Google Form kemarin. Di sini Bapak sudah bagi kelompok, ada 4. Di sini akan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi bagi yang kelompok 1 yang namanya Bapak sebut di sini. Tapi yang di sini yang sudah ada di sini bukan Bapak sebut, tegak dulu. Paham? Pernah Bapak sebutkan kelompok 1 dulu. Arjuna Mandala Putra. Masuk. Beno Susanto. Masuk juga 2 sudah. Aziz Jaba Maulana. Aziz kita sini lagi. Ya, nomor 1 di sini. Gilang Panjangkasa. Sini Gilang. Jessica Amelia. Jessica Amelia. Sabah Rizka Amraini. Rahel Pratama. Muhammad Raihan. Kelompok 2, di sini ya kelompok 2. Nabila Putri Zahra. Kelompok yang kedua, Naila Marvelia. 3, Nurhitran Afrida Sena. Muhammad Rafli. Ini masih kelompok 2, ini masih kelompok 2. Muhammad Rafli. Rizky Ramadan. M. Reno Putra Zibi. Afrika Hubi Anaya. Amanda Suci Pratiwi. Itu kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Ada Zaki Rizky dan Sono. Zaki di sini. Ini kelompok 3. Vika Adeliasya. Azara Ramadana. Dirensi Dora Kasari. M. Fadil Azmi. Muhammad Fatri. Sini Muhammad Fatri. Kisha Alvari Kairina. Sisilia Putri. Yang terakhir kelompok 4, Zakira Nabila Wilayati. Tatia Francisca. Finza Fakri Muhammad. Ada tadi? Ada. Asidul Fadila. Cynthia Kirai Saputri. Beon Saputra.
dulu. Jadi kelompok 1 dan 2 ini soalnya sama, kelompok tapi berbeda dengan kelompok 3 dan 4. 3 dan 4 sama, berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Di sini Bapak ada 3 soal. Di sini kalian bisa jawab semampu kalian saja. Nanti dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti akan Bapak tanyakan di depan setelah presentasi. Tapi kelompok 1 dan 2 hanya mempresentasikannya saja. Sudah isinya di sini. Sudah paham belum? Soalnya ada 3, jadi jawab semampu kalian saja. Tapi belum dikerjakan. Tapi kalau kalian mengerjakan juga tidak apa. Tapi nanti sebelum yang terpilih tersebut, Bapak akan menjelaskan sedikit. Lalu kalian Bapak kasih waktu 8 sampai 10 menit saja. Cukup? Kelompok 1. Kelompok 2. Jadi ini soal yang Bapak akan di LKPD tersebut ini sesuai dengan video yang akan Bapak tampilkan dan penjelasan Bapak nantinya. Ini sengaja Bapak bagikan sebelum video karena biar Anda dapat gambaran. Sudah? Ini video yang bisa berhubungan dengan LKPD tersebut. Jadi mungkin silakan ditonton dan diperhatikan. Mungkin ada jawabannya. Di sisi lain, masyarakat yang meniru ini bersikap merendahkan adat, budaya, dan bahasa nasional. Dengan demikian, westernisasi dapat diartikan sebagai sikap meniru, menerapkan, dan mengadaptasi negara-negara di Eropa Barat dan Amerika. Proses peniruan tersebut dilakukan tanpa adanya seleksi atau penyaringan terhadap budaya lokal. Generasi muda masa kini menganggap budaya luar, khususnya budaya barat, lebih maju dan modern daripada budaya sendiri, sehingga lebih digemari dan dinilai lebih mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pola hidup kebarat-baratan atau westernisasi di Indonesia menumbuhkan berbagai pengaruh atau akibat. Di antaranya adalah perilaku masyarakat menjadi berubah, lunturnya jati diri bangsa dan budaya lokal, serta gaya hidup masyarakat yang berubah. Berikut ini pengaruh dan dampak buruk dari westernisasi. 1. Berubahnya perilaku masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat akibat westernisasi. Misalnya karena tayangan televisi, adegan dalam film Hollywood, musik, majalah, media sosial, dan aplikasi berbagi video. Faktor-faktor tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti adanya internet dan smartphone. Dengan demikian, masyarakat semakin mudah melakukan komunikasi dan mengakses informasi. Sebelum adanya pengaruh westernisasi, masyarakat masih bertingkah laku sesuai norma, kebiasaan, dan budaya lokal. Namun, setelah mengenal budaya barat, perilaku masyarakat perlahan-lahan mulai berubah. Dimulai dari cara makan, gaya berpakaian, hingga gaya berbicara. 2. Budaya lokal semakin ditinggalkan. Budaya yang berasal dari barat sebagai budaya yang paling baik dan progresif menjadi faktor pemicu lunturnya jati diri bangsa. Masyarakat perlahan-lahan mulai menghilangkan dan meninggalkan unsur kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahasa daerah, gotong royong, musyawarah, dan sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Contoh budaya lainnya yang sudah jarang terlihat adalah tarian, lagu, dan musik tradisional. Unsur budaya lokal yang kian jarang terlihat adalah adat istiadat atau tradisi dalam upacara pernikahan. Mayoritas kaum muda zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang praktis dan efisien. Hal tersebut tercermin dalam pernikahan orang barat yang terasa lebih sederhana tanpa persiapan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, konsep pernikahan ala barat saat ini sangat digandrungi dan menjadi pilihan masyarakat. 3. Perubahan gaya hidup. Secara sosiologis, cara hidup atau gaya hidup diartikan sebagai cara mengekspresikan diri melalui berbagai aktivitas, minat, dan opini, khususnya yang berkaitan dengan diri. Gaya hidup masyarakat yang tadinya bersifat tradisional, kini menjadi semakin modern sebagai dampak adanya globalisasi dan westernisasi. Masyarakat mulai melepaskan sejumlah tradisi atau kebudayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Beberapa gaya hidup barat yang saat ini menjangkiti masyarakat, diantaranya mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak baik bagi kesehatan. Terdapat pasangan kekasih yang tinggal satu atap meskipun belum ada ikatan pernikahan. Hadirnya berbagai aplikasi belanja online yang menawarkan beragam produk dan promo yang memicu masyarakat menjadi konsumtif atau boros. Itulah beberapa dampak negatif dari westernisasi yang harus diminimalisir. Sebenarnya westernisasi tidak hanya memiliki efek negatif bagi kehidupan masyarakat, terdapat beberapa efek positif yang juga mengiringinya. Misalnya, cara berpikir masyarakat menjadi lebih rasional dan ilmiah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan mudah, memiliki sifat disiplin, lebih menghargai waktu, dan tekun dalam bekerja. Demikian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta Apa yang ditambah dari video ini? Ya, ada tentang westernisasi. Apa itu westernisasi? Ada yang tahu? Westernisasi apa itu? Budaya ke barat-baratan. Contohnya tadi kan adalah yang kurang bahan bajunya, tari-tari mulai ditinggalkan. Disinilah kita mulai membahas tentang tantangan dalam melestarikan budaya lokal, yaitu globalisasi dan modernisasi, pengaruh budaya populer. Sekarang apa budaya populer sekarang? Yang paling dekat budaya apa? Budaya barat-baratan masuk ke Indonesia yang paling dekat. Budaya Korea. Sebenarnya bagus juga, sebenarnya. Cuman dapat disaring dengan benar. Mungkin penggunaan teknologi. Kita kan, kalian semua di sini punya HP semua? HP-nya dimanfaati dengan benar atau tidak? Iya 100% atau 80%? 80%. Kita juga tidak bisa menolak budaya luar, karena jika kita menolak budaya luar, sama saja juga kita tidak menghargai perkembangan itu. Kapan kalau Indonesia tidak berkembang? Tapi jika kita sebaliknya, jika kita menolak budaya luar, itu sebenarnya membantu kita melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia, contohnya kan di Palembang. Makin main tari tradisional, tapi kita semakin ketinggalan oleh negara-negara lain. Jadi perubahan gaya hidup, nah, contohnya perubahan gaya hidup sekarang. Kalian saja, dan kalian kan ini kelas 7 SMP. Menurut kalian budaya sopan santun itu hilang atau tidak? Hilang. Kenapa hilang? Contohnya pergaulan. Banyak main teknologi bukan juga. Apa? Pendekatan dasar ya. Pasti tidak perlu kita pungkiri lagi. Zaman sekarang bukan Bapak mendefinisikan kalian semua seperti itu, tapi pasti tidak semua seperti itu kan? Pasti, tapi dari sekian banyak kelas 7 pasti mungkin ada yang ya begitulah budayanya mungkin kurang, bukan hanya kurang pendidikan di sekolah, tapi pendidikan di luar juga, karena pendidikan di luar kan dari rumah, kita dari rumah ke sekolah. Jadi yang disalahkan sebenarnya tidak sepenuhnya sekolah dan tidak sepenuhnya di rumah. Jadi sama-sama salah dan dari kita sendiri. Standarisasi kekerasan budaya lokal dapat berubah akibat adanya norma global dan banyak aspek kehidupan. Contohnya tari mungkin sekarang sudah sedikit mungkin kan pertunjukan tari. Ada lagi Palembang pertunjukan tari? Kadang-kadang ada. Contohnya juga kadang-kadang itu pun ada kalau apa kayak kemarin. Iya, acara itu. Nah, sama kayak kemarin kamu yang itu Ardro lah, itu sudah sedikit apa bagaimana itu? Banyak masih ya? Kurangnya minat generasi muda, kurangnya pengetahuan generasi muda, seringkali tidak cukup mengetahui data. Nah, jadi begitu. Tidak disahkan juga sebenarnya karena kurangnya pengetahuan, jadi kurang diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Dari di sekolah mungkin bisa juga. Contohnya pelajaran seni budaya. Kalian paham betul nggak pelajaran seni
kemungkinan juga kuliah. Kalau kita tidak didik dari awal, dari kelas 7 ini, mungkin bisa jadi pengaruh buruknya adalah hilangnya budaya lokal. Bagaimana itu kalau hilangnya budaya lokal? Menurut kalian penting atau tidak budaya lokal? Penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Nah, ciri khas bangsa Indonesia, tadi kan identitas bangsa Indonesia. Di sini ada upaya mengatasi tantangan. Ya, yang pertama itu pendidikan, yang tadi Bapak bilang. Pendidikan itu sangat penting. Dari mulai sebenarnya dari SD juga sebenarnya penting agar kita juga mungkin memberikan dasar-dasarnya saja. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi, tadi yang seperti dilengkapi temannya tentang pemanfaatan teknologi. Teknologi juga sebenarnya ada dampak positifnya dan negatifnya. Negatifnya ya tentunya kita semakin bergantung kepada teknologi. Jadi tidak jarang membaca buku, kurang literasi. Padahal juga di teknologi juga bisa membantu kita meningkatkan literasi baca. Bisa juga di HP kan? Ya bisa juga baca. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan dari teknologi sebenarnya. Yang ketiga itu ada keterlibatan masyarakat. Nah, masyarakat juga sebenarnya penting juga untuk kita sebagai, terutama kalian sebagai masih muda. Sebenarnya di masyarakat itu penting adanya di sana komunitas yang kesenian begitu. Kayak contohnya tadi temannya kan ada komunitas sahabatnya kan, pasti ada kan komunitasnya. Kalau itu hilang, kita mungkin tidak tahu lagi mengenal apa itu hard rock, apalagi tadi dari Palembang, tidak tahu. Dan yang terakhir tentunya dukungan pemerintah. Kalau pemerintah mensupport kita, tentunya kita juga bisa semangat gitu untuk belajar. Mungkin sekian materi yang pada hari ini. Jadi Bapak tadi kan sudah memberikan LKPD kepada kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Bapak beri waktu 8 sampai 10 menit untuk diskusi pertanyaan tersebut. Jadi ini jawab semampu kalian saja. Jadi apapun di sana sudah waktunya 10 menit ini. Kalian walaupun belum menjawab, tetap presentasikan. Oke? Cukup Bapak ya? 8 sampai 10 menit. Lama. Kalau kalian 15 menit kita tidak main games. Kalian mau ada main games atau tidak? 12 menit, Pak. Pakai bahasa Inggris, Pak. Bapak 10 menit. Kurang lebih lah nanti. Hari Senin, Pak. Nanti bisa gitu. Nah, sekarang boleh kerjakan diskusi teman-teman. Kalau ada yang tidak paham, mungkin bisa tanya Bapak. Dari kelompok 1, paham dulu. Kalian kesini lah. Sini. Bareng. Yang jauh bareng ke depan. Ingat, kerja kelompok itu kelompok yang kerja, bukan kerja, kelompok. Bareng. Coba. Coba dulu. Kalau ada belum paham,
Adis. Adis. Jangan
Bangkit lagi. Dari diri berasal dari Padang. Mama tuh. Mau nggak? Iya. Dari jalanan.
Dan ketiga akan dibacakan oleh kita. Jelaskan mengaku cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghargai gaya lokal sebagai siswa. Satu, mempelajari tarian lokal. Dua, membuat kanvas. Tiga, memainkan band. Enam, empat, menggunakan gaya lokal. Lima, melestarikan flora dan fauna. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Perhatikan kelompok 3-nya. Saya Sisil akan menjawab pertanyaan tentang mempelajari budaya lokal. Satu, bagaimana pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap wujudnya budaya lokal? Berikan contoh yang relevan. Contohnya, Perhatikan ke mana? hilangnya sopan santun pada orang yang lebih tua di sebagai masyarakat. Dua, hilangnya ketertarikan pada budaya lokal. Tiga, sikap masyarakat yang cenderung lebih kasar teknologi pada media sosial. Empat, cara gaya hidup yang lebih meniru budaya lokal. Lima, kebanyakan budaya lokal yang ditinggalkan. Misalnya, hilangnya ketertarikan budaya lokal seperti makanan daerah, baju daerah, dan tarian daerah dan lain-lain. Dua, jika kamu melihat teman-temanmu lebih menyukai budaya asing daripada budaya lokal, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mengajak untuk mengenal budaya lokal, misalnya satu, mengikuti ekstrakurikuler tentang budaya lokal, misalnya tari. Dua, menunjukkan budaya lokal yang sama menariknya dengan budaya asing. Tiga, berdasarkan video tersebut, kegiatan apa yang kalian dilakukan di sekolah untuk melestarikan budaya lokal agar tidak luntur? Dijelaskan beserta alasannya. Mendapatkannya ekstrakurikuler, contohnya tari, silat, hadro, dan lain-lain, agar dapat lebih mengenal kegiatan di dalam budaya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Bapak ingin bertanya satu hal untuk kelompok 3. Pertanyaannya, menurut kalian, tadi sudah melihat westernisasi kan, budaya barat. Menurut kalian, bagaimana di zaman sekarang? Sudah itu menurut kalian, dengan perkembangan teknologi, teknologi yang ada, bagus atau tidaknya untuk budaya lokal? Atau Raf, ini bisa menjawab atau saya menjawab? Sebutkan namanya. Bagaimana westernisasi budaya barat itu masuk di lokal, dan menurut kalian bagaimana dampaknya teknologi, bagus atau tidak? Rizky. Ada yang menjawab? Menjawab, ada yang menjawab? Soalnya cewek itu tadi yang jawab. Terus
Sesuai menurut pendapat kalian tadi. Ada yang menganggap? Budaya asing yang masuk dalam ada dampak baik dan dampak baik itu masyarakat menjadi berpikir modern. Dampak buruknya tuh hilangnya budaya lokal. Apa lagi? Cukup? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai budaya lokal. Soalnya yang dibacakan oleh saudara Deon. Satu, bagaimana pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap terbentuknya budaya lokal? Berikan contoh yang relevan. Pengaruh teknologi. Anak-anak di bawah umur jadi kecanduan main HP dibanding kerja. Pikirannya jadi terganggu atau malas. Pengaruh globalisasi. Timbulnya rasa malas untuk belajar budaya lokal. Memakai baju yang dibuka. Membuat dance yang tidak pantas untuk dilihat. Dua, jika kamu dan teman-teman lebih menyukai budaya asing daripada budaya lokal, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya untuk mempelajari budaya lokal daripada budaya asing. Tiga, berdasarkan video tersebut, kegiatan apa yang bisa dilakukan di sekolah untuk melestarikan budaya lokal agar tidak luntur? Jelaskan serta alasannya. Dengan memberikan pelajaran mengenai betapa pentingnya budaya lokal bagi bangsa. Dengan cara melestarikannya agar tidak terlepas dari peradaban. Semakin banyak menunjukkan materi tentang budaya lokal di Indonesia. Baiklah. Untuk kelompok 4, Bapak ingin bertanya kepada kelompok 4 sama seperti kelompok 3 tadi, mungkin lebih ke seperti yang kita ketahui kan ada pro dan kontra tentang teknologi yang sekarang masuk ke generasi sekarang, generasi muda kalian. Menurut kalian teknologi yang sekarang itu membantu kalian atau tidak? Dan bagaimana kalian sebagai siswa memanfaatkan teknologi tersebut? Bagaimana perkembangan teknologi sekarang maksudnya itu apakah bagus atau tidak dan bagaimana cara kalian memanfaatkan itu?
sebelum itu kita main game dulu kan. Ini per kelompok guysnya. Ya gamenya seperti quiz. Pel dewe. Mirip-mirip. Mantep ya kita. Jadi di sini kita dulu. Di sini ada tim 1, kelompok 1, tim 2 kelompok 2 ya sampai 4. Di sini soalnya ada 16, jadi masing-masing kelompok itu ada 4. Tapi di sini kelompok 1 salah. Kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jika kelompok 1 tidak bisa jawab, soalnya dirinya hapus. Oke? Paham? Dimulai dari ini bebas milih nomor apa saja. Dimulai dari nomor 1, mau pilih nomor berapa? 10. Oke, kelompok 1 dulu. Ini jangan dibantu, kelompok 1 yang jawab. Rumah Nay, rumah Hariwari, rumah J, rumah B. Nama-nama rumah dari ini di mana? Kelompok 1. Mentong loh, gila. Rumah Nay, rumah Hariwari, rumah J. Tadi kalau kalian perhatikan tadi ada. Nama sini. Pada. Gimana? Ada yang yakin ada? Yang lain? Udah mulai enggak? Ada. Satu dulu, satu dulu. Jambi. Jambi. Yo. Yakin Jambi. Yakin 100% insyaallah. Kita cek yang lain. Tapi ini tidak dapat di poin ya. Ini poinnya 15. Tapi yang lain tadi ada dapat kelompok. Ini untuk kelompok 1. Jadi masing-masing dari nomor itu ada nilai 20, ada 15, ada 10. Kira-kira ini apa? Jambi. Kira apa? Wah. Satu, karena tadi Jambi salah. Mau dari perasaan lagi lah. Kelompok 2 lagi. Kira apa? 3. Ini nilainya 20 poin. Mengapa penting bagi nilai selera? Ada yang lain? Tambahan ini walaupun tidak sesuai, tapi masih berkesinambungan, digunakan. Ada yang lain? Apa tadi? Nah itu. Dah, kunci. Jawabannya. Yang itu. Agar sebaiknya hilang. Benar. Agar disebut. Kelompok 3. 7. Mungkin menjadi. Bagaimana cara efektif memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda di era digital? Poinnya 15. Menggunakan bahasa saya satu ya. Kalau video tentang ada lagi yang tambahan? Ada lagi tambahan? Mas, tambahan? Bisa? Mengapa video lagi? Mas? Selain media sosial atau kreatif lah tadi. Nilainya 10 poin. Jajanan tradisional Indonesia dapat ditemukan di berbagai daerah, contohnya di Lombok dan Jawa. Apa nama jajanan tersebut? Kira-kira apa? Hah? Beda, mama pergi Bisa ditemukan di Lombok dan Jawa. Ya, nah lalu kasih 3 lah. Ini ada 1 jawabannya. Betul, satu lagi. Ini lah tuh. Buat kue Aceh gemblong. Satu lagi. Melawis. Yang dari ini kan. Ini jawabannya masih kok nih, tapi apa kasih 3 biar Gemblong. contoh.
Jepang. Terkenal juga sini. Makassar. Jadi Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kunci nih Sumatera Barat. Yakin nih? Aku Aceh terus salah. Kelompok Pak, masih tahu lagi pennya. Kelompok. 12. Poinnya 10. Upacara adat di Sumatera Selatan yang dilakukan setelah panen padi. Apa upacara adat yang setelah panen padi? Bagi-bagi nasi. Apa? Bukepan. Pas? Beruang Jawa. Apa? Kelompok Pas? 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 Cek. Sekarang nih. Itu upacara adu Palembang, kan Sumatera Selatan. Ikan nasi. Satu. 14. Bilang Pak, udah jawab. Kasih nomor Pak. Bocor kalau orang nggak jawab. Poinnya 10. Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi budaya lokal dengan budaya asing dari negara mana? No. Belanda. Apa itu? Belanda. Candi Borobudur. Dari Belanda. negara mana? Hah? Cina. Belanda. Ya, Belanda. Serius. Apa? Belanda. Apa? Belanda? Yakin Belanda? Ayo Belanda. Apa? Pas? Belanda. Cek. Candi Borobudur. Apa? Apa nama Raja Kerbau? Memiliki atap lembu seperti tata kerbau. Apa nama rumahnya?
Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Jawa Tengah. Tengah. Ya. Brebes. Yakin sekali. Ya. Pekalongan. Papua. Jawa Timur. Lagi kelompok bola. Ya, poin ke 15. Saja perbedaan adat sama tradisi. Apa? Perbedaan adat sama tradisi. Apa sih waktu berhenti? Lagi mau balik nih. Lima apa? Jam-jam di sosial ya Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asipa jawab Asipa. Kunci jawabannya Oh, kalau apa kira-kira nih? Ada di situ sifat natural. Tradisi Indonesia sifat kebiasaan. Ayo, bola. Berarti merek itu Siapa yang mau membuka Iya, pemaparan hari ini? hasilnya. Terakhir, siapa yang mau menyekolahkan pembelajaran kali ini? Apa yang didapatkan? Tentang pembelajaran apa? Alpe. Mendapat sendiri. Oke baik, sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu tanya, kalian senang atau tidak? Apa yang kalian dapat? Mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau kepada Allah. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita membaca doa. Berdoa dimulai. Iya, Parisa.